Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Refrizal dan juga Pak Sebastian. Pak Refrizal, tentunya kan dengan pembangunan kompleks ini DPR diharapkan ikut terlibat dalam arti... Pembangunan lagi deh. Salah. Ngomong judulnya udah salah. Kalau bangun kompleks itu tidak bangun gedung, Pak, emangnya? Ya makanya konsepnya dulu yang lagi disiapkan ke konsepnya. Awas ya kalau sampai ada gedungnya nanti, Pak. Kalau tanyalah pemerintah nanti. DPR jangan bicara lagi. Ini diharapkan bisa membantu kinerja DPR seperti apa, Pak? Jadi kita DPR punya gagasan, kita bikin namanya perpustakaan. Bikin law center. Itu kan pembangunan kan, bikin Pak, namanya. Saya tidak bilang pembangunan bikin baru, budget center, ya, seperti di Amerika gitu ya. Ya. Negara demokrasi di dunia memang begitulah adanya. Terus kita meng-hire nanti ahli-ahli lah di bidangnya masing-masing. Bidang jembatan, bidang jalan, di bidang hukum ya. Nggak semuanya law center itu isinya hukum semua, nggak jadi itu undang-undang kan, kayak gitu ya. Kita ingin yang terbaik untuk kedepannya untuk bangsa dan negara. Ini bisa berdampak bagaimana kepada kinerja DPR juga, Pak? Kan diharapkan ini makanya juga sudah bisa ada itu nanti kedepannya DPR itu betul-betul kita jangan sampai stuck kita ini. Kita sudah menjadi negara demokrasi terbesar juga di dunia. Jangan sampai kita mundur gitu ya. Nah untuk kita jangan mundur, kita harus menjadikan DPR yang mapan, yang mumpuni gitu ke depan. Yang bicaranya itu bukan bicara lagi titik koma, tapi betul-betul bicara substansi ke depannya dia. Mumpuni seperti apa kaitannya dengan pembangunan kompleks ini, Pak? Yang substansi kok usahanya kompleks lagi. Karena memang bahasannya tentang kompleks ini, tapi kita berharap bahwa ini kemudian makanya itu bukan urusan DPR sebetulnya. Makanya saya sendiri termasuk kalau soal nanti ada apa segala macamnya jangan dijadi urusan DPR gitu. Artinya ketua DPR itu kembalikanlah kepada Pak Setia Novanto ini menggebu-gebu sekali ya Pak pada saat karena dia bagian dari negara kan jadi ketua DPR. Ketua DPR itu nanti yang bicara dengan presiden. Ya, memang diundang pimpinan-pimpinan fraksi, komisi kalau yang berkaitan diundang. Tapi kan yang mengundang itu kan konsultasi antar pimpinan lembaga negara kan sudah biasa. Ya, apa negara yang kita mau bicarakan? Ikuti saya. Kemarin kita bicara juga, kita membangun jembatan, kita bicarakan, kita membangun rel, kita bicarakan juga. Baik, Pak Sebastian, ini sepertinya DPR khususnya... Kalau beliau ini kan dari fraksi PKS ya. Saya ingat betul, baru beberapa hari DPR dilantik, tiba-tiba wakil ketua BWRT itu ngomong soal rencana pembangunan gedung baru. Saya ingat loh, baru beberapa hari itu dilantik. Jangan-jangan memang sudah ada di benak anggota DPR dari fraksi Golkar ini. Berarti bukan hanya ketua DPR atau Setia Novanto ini yang menggebu-gebu gitu ya, Mas Sebastian? Artinya kita lihat benang merahnya. Lalu kemudian kebetulan ketua DPR ini kan orang Golkar juga, Pak Setia Novanto. Artinya begini, ada terselip keinginan-keinginan itu untuk memasukkan lalu kemudian dibungkus dengan sebuah konsep besar. Nah, mesti hati-hati anggota DPR dari fraksi-fraksi yang lain, jangan sampai terseret oleh sebuah keinginan yang sebetulnya sudah lama diincar. Jangan lupa, di balik konsep yang besar itu, ini bicara soal anggarannya yang sangat besar. Ini bicara soal proyek. Kan begitu. Jadi, kasihan bangsa tentang proyek kemarin gini besar, sehingga ini mesti hati-hati nih fraksi-fraksi yang lain. Jangan nanti fraksi-fraksi yang lain dihantam oleh publik, padahal sebetulnya yang bermain ini 1-2 fraksi. Baiknya itu yang kita ini, karena menurut saya begini, kalau ikon bangsa lalu kemudian disederhanakan dengan rencana membangun perpustakaan, menurut saya kok ini sederhana sekali ikon bangsa ini. Kan begitu. Lalu, kenapa sih ribut sekali kita mau bicara soal membangun perpustakaan? Ya kan? Nah ini kan ada sesuatu nih yang dibungkus gitu. Saya tidak percaya dengan yang dibicarakan sekarang itu hanya ngomong soal perpustakaan. Nggak percaya saya 100%. Pasti ada satu di balik itu. Dan begitulah komunikasi itu. Iya, baik. Ada pesan di balik yang ingin disampaikan, tapi membungkusnya itu supaya desakan publik itu tidak makin kuat. Itu satu. Yang kedua, ya memang sekarang ini kan, ini ide dari mana? Oh, Ibu Kusnul. Nanti kita tanya Ibu Kusnul. Ini Ibu Kusnul, ini pendapatnya sebagai seorang ilmuwan, ya kan? Atau sebagai apa? Kemarin dia yang presentasikan ke kita. Kalau kemudian yang ketiga, ini pemerintah. Ini pemerintah sekarang ini, Pak Jokowi dibilang, ini Pak Jokowi sudah setuju. Emang kalau Pak Jokowi sudah setuju, main bangunannya sembarang begitu? Lalu publik ini tidak dianggap? Enggak begitu. Cara kita berbangsa ini enggak begitu. Jangan nanti ini
Karena tekanannya makin besar, kita lempar ke sana. Kalau aman kita yang ambil. Ya. Nah, ini pola politik kita itu begitu selama ini. Karena itu, mumpung teman-teman kita dari fraksi-fraksi yang lain, tolong cermati. Tolong cermati. DPR itu tidak hanya dari satu fraksi. DPR itu terdiri dari sekian banyak fraksi. Baik. Dan mereka punya tanggung jawab terhadap bangsa ini. Jangan nanti dipelintir di kemudian hari. Supaya tidak ada lagi dialog seperti ini. Nanti Bapak bilang, oh dulu diskusi kita begini kok, yang jadi begini ya. Kita sudah ingatkan hari ini. Artinya kalau nanti terpeset, kita sudah ingatkan beliau. Betul, kita harapkan nanti saya berharap jadi atau yang dibangun adalah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Bagusnya undanglah Bu Susnul yang kemarin mempresentasikan kepada baik. kita. Kami upayakan semoga harusnya dia dulu yang diundang, jangan saya dulu yang diundang. Ya, kalau saya dulu yang diundang, saya nggak paham nanti, kan? Orang yang sudah bicara itulah yang diundang dulu. Tapi Bapak cukup paham konsepnya sedikit? Ya, karena saya kemarin mendengar, kan sudah benar-benar saya hadir dari awal sampai akhir, betul. ya kan? Karena itu Bapak juga nggak perlu mempertahankan ide, karena belum termasuk gitu. Termasuk dia ngomong tadi tentang proyek. Kemarin yang termasuk yang dibantah oleh Bu Susnul, saya setuju proyek ini jangan. Setuju proyeknya, tapi jangan diproyekkan, gitu ya. Termasuk saya mendukung kemarin Bu Susnul. Termasuk saya mendukung itu yang Ibu Susnul sampaikan. Jangan diproyekkan. Nah, kalau yang diproyekkan itu yang jangan jadi masalah itu. Baik. Kita harus mengakhiri perbincangan ini sangat menarik, tapi kita berharap semua yang terkait. Saya harapkan Bu Susnul diundang lah. Bagus ya, dia bicara ke publik apa yang diinginkan dari Terima kasih Pak Refrizal dan juga Pak Sebastian sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk.